Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Naftalina. Di kesempatan kali ini, seperti biasa, kita akan membahas terkait dengan salah satu mata kuliah di PPG, yaitu tentang CT atau Computational Thinking, terutama pada topik 8, yaitu ini judulnya rada panjang ya, bentar saya bacakan, yaitu materi pengayaan ya, topik CT, Computational Thinking dalam problem solving, yaitu menyelesaikan persoalan yang melibatkan analisis data, pemodelan dan simulasi dengan CT. Itu. Jadi di sini saya awali dengan ini ya, dari awal yaitu mulai dari diri dulu. Jadi di bagian LMS mulai dari diri itu ada beberapa pertanyaan reflektif yang harus dijawab. Jadi ada 6 butir pertanyaan yang harus kita jawab, yaitu yang pertama, apa yang Anda pahami tentang analisis data? Jadi di sini analisis data itu adalah proses mengumpulkan, menganalisis, memahami data untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat ya. Proses ini itu melibatkan metode statistik, yaitu ada matematika, kemudian teknik komputasi juga untuk mengidentifikasi terkait pola, tren, dan hubungan dalam data. Nah, tujuan utama dari analisis data itu adalah untuk mendapatkan wawasan yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang lebih baik dan perbaikan kinerja bisnis. Kemudian untuk pertanyaan poin kedua, yaitu di sini, apakah Anda pernah melakukan analisis data? Jika iya, ceritakan salah satu pengalaman Anda. Jadi di sini saya jawabnya adalah pernah, karena uh, dulu ketika S1 itu kan pernah menganalisis data terkait dengan pembuatan instrumen tes ya kimia saat skripsi. Jadi, yaitu melibatkan terkait pengujian validitas, terus kemudian reliabilitas instrumen kayak gitu. Jadi kalau validitas instrumen itu mengacu pada sejauh mana instrumen tes kimia itu dapat mengukur apa yang harus diukur ya. Sedangkan reliabilitas itu mengacu pada sejauh mana instrumen tes kimia dapat menghasilkan istilahnya itu hasil yang konsisten jika diulangi di masa yang berbeda. Untuk menguji validitas instrumen itu metode yang dapat digunakan adalah validitas isi, konstruk dan kriteria ya. Validitas isi itu melibatkan terkait dengan penilaian para ahli tentang apakah instrumen tes kimia yang saya buat itu sudah mencakup isi yang relevan. Kemudian validitas konstruk itu melibatkan hubungan antar instrumen tes dengan konstruk yang seharusnya diukur. Kemudian validitas kriteria itu melibatkan pengujian hubungan antar instrumen dengan kriteria yang lain yang telah terbukti bahwa itu memang valid ya gitu. Nah, untuk menguji reliabilitas instrumen itu metode yang dapat digunakan dengan menggunakan uji coba ulang, kemudian uji konsistensi internal, dan uji keandalan antar penilai. Nah, kalau untuk uji coba ulang itu melibatkan menguji instrumen tes kimia pada waktu yang berbeda untuk melihat seberapa konsisten hasilnya ya, hasil tesnya. Kemudian untuk pertanyaan yang poin ketiga, yaitu apa yang Anda pahami tentang permodelan ya. Kalau permodelan di sini merujuk pada proses pembuatan model atau representasi abstrak dari suatu sistem atau fenomena di dunia nyata. Nah, dalam data dan informasi yang dikumpulkan dari sistem atau fenomena tersebut digunakan untuk membangun model yang dapat digunakan untuk memahami, meramalkan, atau mensimulasikan perilaku sistem atau fenomena tertentu. Nah, pemodelan dapat dilakukan yaitu ada beberapa bidang yang kita tahu, ada bidang teknologi, kemudian ilmu pengetahuan, ya, kemudian bisnis, ekonomi dan lain sebagainya. Kemudian contoh permodelan yang umum ya dilakukan yaitu ada matematika, kemudian statistik, yang kita tahu kalau hubungannya dengan CT itu ada komputasi, dan pemodelan simulasi gitu. Kemudian untuk pertanyaan reflektif poin keempat, yaitu apakah Anda pernah melakukan pemodelan? Jika iya, ceritakan pengalaman Anda dalam memodelkan suatu. Jadi di sini saya jawabnya adalah belum pernah ya, karena memang belum pernah melakukan pemodelan karena masih abstrak kira-kira pemodelan itu bentuknya seperti apa ya. Tapi mungkin di sini saya ingin memberikan contoh ya berdasarkan referensi atau literatur, yaitu ketika seorang peneliti itu ingin membangun sebuah model ya terkait dengan menguji kualitas udara di suatu wilayah tertentu, itu kan peneliti pasti mengumpulkan terkait dengan ada data cuaca, kemudian polusi, tingkat kesehatan dari masyarakat sekitarnya itu dalam kurun beberapa waktu terakhir itu bagaimana gitu kan. Jadi setelah itu peneliti akan menggunakan terkait teknik pemodelan statistik untuk membangun model yang dapat memprediksi kualitas udara di suatu wilayah tertentu berdasarkan tadi data yang didapat, yaitu ada cuaca, polusi udara, tingkat kesehatan masyarakat gitu.
Nah, bagian yang poin terpenting ya di sini bahwa model hanya merupakan suatu representasi abstrak dari kualitas udara di wilayah tersebut dan selalu terdapat ketidakpastian. Jadi teori istilahnya tuh keterbatasan dalam model itu tetap ada ya. Kemudian yang kelima yaitu apa yang Anda pahami tentang simulasi. Ya, ini pasti kita sudah pernah atau sering ya mendengar ya terkait simulasi, yaitu suatu proses yang digunakan untuk mereplikasi atau istilahnya itu adalah mensimulasikan perilaku dari sistem yang nyata ya tentunya atau konseptual dengan menggunakan model matematika atau komputer. Nah, dalam simulasi itu model yang dapat dibuat itu akan menghasilkan data atau output yang dapat digunakan untuk menganalisis atau memahami perilaku sistem tersebut gitu. Kemudian untuk the last question atau pertanyaan terakhir ya, apa Anda pernah terlibat atau merencanakan sebuah simulasi? Jika iya, ceritakan salah satu pengalaman Anda ya. Jadi di sini saya bilangnya adalah pernah ya. Apalagi kalau saya itu jurusan kimia, itu malah kita bisa melakukan yang namanya praktikum secara virtual. Nah, itu pakainya adalah simulasi ya. Jadi simulasi praktikum kimia yang pernah saya lakukan itu menggunakan web Cam Kolektif ya, yaitu percobaan kimia secara virtual. Jadi tanpa ke lab pun sebenarnya kita udah bisa praktikum gitu. Nah, pengguna dapat memilih terkait dengan bahan kimia, kemudian pengukuran volume, massa bahan, kemudian reaksi. Juga bisa dilakukan melalui virtual lab ini. Seperti itu ya. Cukup sekian terkait dengan pertanyaan reflektif ya. Jadi ada 6 poin tadi, 6 pertanyaan yang harus jawab ini pada sub topik pertama di topik 8 gitu. Ya, sekian dari saya. Ya, jangan lupa like, comment, and subscribe ya untuk channel ini. Jadi biar saya juga lebih semangat untuk membuat videonya. Jika ada masukan saran boleh monggo nanti tulis di kolom komentar, oke? Sudah sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.